tak rekam nih Mas. Tak rekam nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Haidar FTHR. Nyambung di video sebelumnya terkait bengkelnya Mas Agus Vespa yang berada di Sribit. Sribit itu ikutnya di lagu ya Mas ya? Sribit di lagu. Oke, pada kesempatan kali ini ntar saya sambil nyumet rokok dulu biar santai. Kesempatan kali ini mungkin saya akan cerita-cerita mengenai kapan sih bertemu sama Mas Agus Vespa, terus gimana ceritanya kok bisa sampai nyasar ke sini. Oke, pertama-tama saya mau menceritakan dulu awalnya sebelum saya punya Vespa ini, saya punya Vespa Super tahun 76. Ketika itu saya sudah balik dari Solo ke Delanggu lagi. Di situ Vespa saya itu mogok, nggak bisa dihidupin karena ternyata setelah saya browsing di internet, di YouTube dan lain sebagainya, saya nggak nemu, buntu. Nah, saat itu saya iseng browsing di Facebook bengkel Vespa terdekat, ternyata nemu bengkelnya Mas Agus. Waktu itu yang ngeposting istrinya Mas Agus. Nah, setelah itu saya iseng, Mas bisa ke rumah ndak, Vespa saya mogok dan lain sebagainya. Ketika datang ke rumah, ternyata yang rusak atau yang trouble itu cuman perlu ganti busi. Oke Mas Agus, mungkin bisa diceritakan ini bengkelnya seperti apa, lokasinya di mana, dan melayani apa aja Mas? Bengkelnya cuma di tengah kampung ya Mas. Tengah kampung. Bengkelnya kecil. Ya kerjaannya ya apa anone wae, rasa ngoyo-ngoyo. Nah, di bengkel ini itu mungkin nggak seperti bengkel teman-teman, karena ini cuma di rumah aja. Lalu di depannya di teras rumah. Di teras rumah ini di teras rumahnya Mas Agus ini dibuat Mas Agus untuk bengkel yang melayani Vespa-Vespa yang mau diperbaiki. Nah, di sini selain menerima jasa servis, restorasi dan perbaikan Vespa, itu juga menerima motor-motor yang lainnya. Dulu sempat saya punya Yamaha L2S tahun 1976. Itu saya bangun dan restore-nya juga di tempatnya Mas Agus ini. Nah, Mas Agus itu awal mula bisa bikin bengkel ini tuh ceritanya seperti apa Mas? Ceritanya dari teman-teman Mas. Teman-teman nongkrong. Teman-teman sehobi Vespa kan pada ngumpul dulu kan. Utak-utik kan yang lain-lain pada ngikut-ngikut Mas. Biarpun bukan teman kan ada yang punya Vespa kan datang ke sini minta tolong ikut-ikutin. Itu bener-bener buka bengkel itu tahun berapa Mas di sini? Buka bengkel sekitar 2007 gitu kalau nggak salah. 2007 berarti saya umur 12 tahun teman-teman. Main di Vespa-nya 2003. Main Vespanya 2003, ngumpul teman-teman di lokasinya Mas Agus ini. Terus 2007 akhirnya dibukalah bengkel Vespa di sini ya Mas ya? Iya betul. Awalnya sih nggak buka-buka Mas, cuman teman-teman nongkrong aja. Teman nongkrong. Nggak niat sebenarnya dulu. Nggak niat buka, terus akhirnya terbuka bengkel, terus malah jadi mata pencarian utama ya Mas? Iya. Nah Mas, kemarin kan saya bangun Vespa ini tuh di sini Mas. Nah itu yang saya perbaiki dan saya rubah itu apa aja Mas di sini? Dulu restorasi bodi, cat ulang, bersama merubah pengapian Mas. Kalau nggak salah. Pengapian, oh iya, benar. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti bener.
itu sebenarnya kemarin tuh saya dapat itu sudah pengapiannya rubahan dari Platina menjadi CDI punyanya RC. Cuman kok menurut saya kurang gitu, jadi dapat saran dari Mas Agus diganti pakai punyanya King. Nah itu kelemahan kelebihan ketika dirubah menjadi CDI antara RC dengan pakai King itu apa Mas kira-kira? Kalau RC nggak kuat panas biasanya. Gak kuat panas. Kalau sekali panas mati. Di samping itu mesin bisa mundur mas. Oh, bisa mundur. Bisa mundur. Jadi digas itu kayak mobil ya bisa mundur ya Bisa jalan. mundur, tapi mundur tak umum, tak wajar. Tak wajar. Itu harus perlu perbaikan lagi ya mas ya kalau Ya. jadi mundur itu. Ya harus dibenerin dulu mas topnya mas. Padahal RC kan nggak punya top, cuman feeling aja. Oh gitu. Bedanya berarti kalau pakai CDI King sama RC juga itu, kalau King itu ada topnya juga, ada topnya. Ada topnya. Mau digaringin, mau dibasahin bisa kalau pakai bruiser CDI. Oh, jadi kalau pakai CDI King itu bisa disetting basah sama setting kering ya. Kalau di RC nanti gimana itu mas kalau nggak ada top sama Ya resikonya ya kayak gitu, cepat panas. cepat panas. Kalau panas mati, Kalau panas mati, tenaganya juga kurang. tenaga kurang, terus bisa jalan mundur juga ya mas. Betul. Nah, di sini yang sedang dikerjakan Mas Agus itu ada apa aja mas di sini? Mas? Ada retorasi, ada terus apa ya? Bikin meja juga ada. Nah, Mas Agus itu terkenalnya bengkel Vespa, namun apa aja dikerjain yang penting ada cuannya dan halal. Ya sama sih mas, saya juga orang-orang BU butuh uang sama orang-orang PM banyak mau. Jadi kalau sekiranya itu menghasilkan uang, ya saya jalanin selama itu halal. Tuh. Iya, betul mas. Betul. Nah, Mau bikin apa di sini bisa. bisa. Las bisa ya mas ya? Bisa. Kemarin juga saya kan juga punya ini iguana. Nah, iguana saya itu kandangnya bikinnya di tempatnya Mas Agus juga ya mas ya kemarin. Yang 2 tingkat itu. Heeh. Jadi apa aja bisa dikerjain di tempatnya Mas Agus selama Mas Agus mau. Palu gada. Apa aja yang lu mau, Mas Agus ada. Iya betul. Yang Ya. penting halal. Yang penting halal. Komen dengan gaya apa? Ayo. Ayo nanti kita proyekkan lagi mas. Mungkin besok saya mau ternak iguana juga, Mas Agus bikin kandangnya. Kandangnya yang keker mas, yang panjang mas. Siap. Biar bisa jalan-jalan. ngeri. Nah, Mas Agus itu bidangnya kalau boleh saya sebut itu di bidang Vespa bengkelnya. Cuman yang lucu itu Mas Agus sendiri itu Vespanya Vespanya gimana itu mas ceritanya mas? Ya. Kok belum dibangun? Nunggu bahan-bahan turan mas. Oh Nah, ini gitu. kan biar agak iritan gitu. Oh. Jadi teman-teman yang punya barang-barang anggur Vespa Super bisa tuh dibahin juga ke Mas Agus nanti buat bangun Vespanya Mas Agus. Itu ceritanya dapat di mana mas Vespanya? Dapat di Rosokan mas. Rasokan. Nah, Dulu 200.000. dapat 200.000. Oke. Kalau boleh sharing juga teman-teman, harga Vespa Super itu di pasaran marketplace Facebook itu sekarang yang tanpa surat aja sekitar 5 jutaan ke atas. Nah sedangkan Mas Agus itu dapat Vespa dulu tahun berapa mas? Ya tahun-tahun yang lalu pokoknya belum lama. Belum lama, 5 sampai 4 tahun yang lalu. Nggak nyampe. Nggak sampai. 3 tahun yang lalu Mas Agus, sekitar 3 tahun yang lalu Mas Agus dapat 200.000 dengan spesifikasi surat-surat komplit mati pajak. Sedangkan sekarang harga Vespa itu 5 juta, khususnya untuk Vespa Super tipenya Mas Agus itu harganya 5 juta, itu tidak ada surat-suratnya mas. Kalau dijual untung banyak mas ya. Nah, didol wae mas, tak tuku nih mas. Ya kose, aku sebenarnya numpak Vespa. Ya iki lho. Bangunan toh
Kok tak tukune podo sampean tuku mbiyen. Kak. Ya mau. Piro wis. Nah, oke, Terus terus mesin ku nang jero kan. mesinnya masih ada? Isi. Masih ada. Lagi tak pecah. Untuk mesinnya masih dibongkar, bodinya belum diapa-apain, Baru dilasin. baru dilas-las. Dilas-las itu dari saya datang ke sini 2018 sampai sekarang belum ada perubahan, cuman tambahan dempul-dempul aja. Nah, tapi ketika Mas Agus itu Vespanya nggak dibangun, bisa dilihat hasil-hasil karyanya Mas Agus. Vespa saya, terus Vespanya Mas Sigit yang dulu beli dari saya, itu bangunnya juga di sini. Terus Vespa yang ada di sebelah itu juga sedang dikerjain. Terus banyaklah Vespa-Vespa yang keluar dari bengkelnya Mas Agus itu, dan hasilnya Dapat untung. dapat untung. Jelas. Buka bengkel nggak dapat untung ya nggak apa Mas. Ora sing dandake dapat untung Oh. ya. Dijual, Dijual lagi. Sambil minum kopi dulu. Nah ini tadi saya bawa ke bengkel itu karena stang dan rodanya itu terasa getar teman-teman. Ketika saya naikin itu rasanya getar banget, terus saya bawa ke sini, terus saya periksakan ke Mas Agus. Nah untuk apa aja getar yang diperbaiki nanti bisa dijelaskan Mas Agus apa aja Mas? Sementara ganti as roda dulu Mas. Hmm. As roda sama lakarnya dua itu kiri kanan. Nah kira-kira yang perlu diperbaiki lagi apa Mas? Terus lanjut ke checking pen sama pomster. Homestay. Oh iya, kejawab Mas tadi saya tanya. Apa sih? Nah, kira-kira Mas Agus, ini Vespane Mas Agus sendiri itu mau dibangun kapan? Bangun lagi kapan? Nanti kalau ada waktu longgar Mas. Waktu apa? Waktu saja. Waktu. Bantuan tidak ada. Oke, siap. Tinggal waktu. Kalau longgar dikerjakan. Kalau longgar dikerjakan, kalau nggak longgar cari uang. Ketubang-kubang gitu ya. Ya, mubeng. Yang penting dari konten. Oke, untuk teman-teman yang pengen mampir ke bengkelnya Mas Agus, itu Aku nambal barang loh Mas. Oh, nambal ban barang. Nambal Mas barang, produksi loh. tambal ban. Oh iya, tambal bannya Mas Agus itu unik. Untuk ngepres tambalannya itu pakai setrika, bikin sendiri tuh Mas. Ini bojoku tak anggo. Terus bojone nganggo apa setrikane? Bojoku tak tukang sing anyar lho. Oh, ora sampe entuk anyar terus gawe ngene wae Mas. Rasa. Eman-eman ya. Eman. tak utamakan bojoku sih. Oh iya. Jadi suami itu gitu, yang diutamakan istrinya dulu baru Vespanya. Sampai bertahun-tahun Vespanya belum jadi. Nah, oke, buat teman-teman yang mau mampir ke bengkelnya Mas Agus, nanti saya tulis di deskripsi alamat serta kontak personnya Mas Agus. Jadi teman-teman yang sekiranya longgar bisa mampir ke sini, atau teman-teman yang sekiranya belum ada waktu longgar bisa ngechat Mas Agus. Apabila Vespanya di rumah mogok, nanti bisa diperbaiki Mas Agus di rumah. Sing cedak ae to. Yang dekat-dekat. Ojo ado. Radius berapa puluh kilometer Mas? Ya sekitar 1 jam nyampe. Oh, yang maksimal 1 jam ya Mas Agus. Ya, sekiranya dari rumahnya Mas Agus 1 jam nyampe, nanti Mas Agus bisa melayani servis di rumah. Tuh. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.